Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Insight Indonesia bersama saya Ari, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah desain landing page website untuk digital agency. Jadi di sini adalah contohnya untuk landing page-nya. Nanti kita akan buat ada beberapa section ya, kayak misalkan about, ada portfolio, ada service, ada contact, dan ada beberapa lagi yang nggak masuk ke navbar ini. Jadi nanti kita juga sekalian membuat sebuah prototypingnya, yaitu prototyping scroll to nih seperti ini. Jadi kalau misalnya dia diklik, maka dia akan muncul ke bagian atau section yang dituju seperti itu. Sebelum masuk ke videonya, saya mau ngasih sedikit informasi bagi teman-teman yang lagi nyari jasa desain grafis. Kebetulan saya membuka jasa desain grafis untuk poster, banner, dan lain-lainnya. Juga ada jasa video animasi, explainer 2D, dan pembuatan aplikasi UI UX design. Semua kalian bisa lihat Instagram Ari Design. Kalian juga bisa lihat press listnya di situ. Linknya saya taruh di deskripsi video ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memakai jasa saya, langsung aja DM ya. Saya akan langsung layani teman-teman. Mungkin udah cukup promosinya, kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman semua, silahkan kalian login ke Figma kalian dan kalian buka aja Figma kalian. Setelah itu bikin desain file baru dan kita bikin di page pertama, yaitu landing page. Di sini saya menggunakan frame desktop ya, desktop 1440 pokoknya seperti ini. Di sini saya akan sejajarkan aja dengan desain yang udah ada. Jadi nanti kita tinggal ikutin arahan desain yang udah ada ini ya. Setelah itu nanti ada beberapa aset yang akan kita perlukan ya, antara lain untuk ilustrasi 3D seperti ini kalian harus duplikat dulu Sally 3D, ini gratis, jadi kalian tinggal install aja atau kalian duplikat aja filenya. Setelah itu nanti kalian bisa copy paste ke project kalian atau ke frame Figma kalian ya. Nanti saya taruh linknya di bawah. Selain itu juga ada beberapa hal yang saya pakai juga, adalah ChatGPT juga. ChatGPT ini untuk copywritingnya teman-teman. Jadi untuk tulisan-tulisan kayak gini itu saya menggunakan dari ChatGPT ya. Dan yang lainnya itu mungkin saya gunakan lorem ipsum aja biar untuk mempersingkat waktu. Jadi nggak semuanya saya pakai ChatGPT. Tapi teman-teman kalau pengen kalian bisa. Oke, jadi kita mulai aja di sini. Pertama jangan lupa untuk gridnya dulu. Jadi gridnya di sini kalian pilih ininya, kita ganti nama dulu deh, landing page. Misalkan landing page di sini. Setelah itu di bagian landing page ini framenya kita ke layout grid. Nah di grid ini kita pilih kolom, karena website itu kolomnya itu harusnya ada 12, jadi kita ganti jadi 12. Setelah itu guternya ini 30 deh, 30 dengan margin 150. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah ini garis-garis merah ini menunjukkan grid-grid yang akan kita gunakan. Jadi save areanya itu sampai sini aja. Jadi tinggal tarik rulernya ke dalam frame kita. Nah kayak gini buat save areanya. Kalau nggak ada rulernya kayak gini, kalian bisa ke klik bagian kiri atas, setelah itu ke view rulers. Jadi nanti kalian harus dicentang nih biar rulersnya itu muncul. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi satunya di kanan biar nanti desain kita rapi ya teman-teman. Oke, udah jadi. Kalau misalnya udah jadi, kalian bisa hilangkan aja atau kalian hide seperti ini. Oke, kita langsung mulai untuk bikin headernya. Jadi headernya di sini ada logo, terus ada teks, ada 5 teks dengan satu button hire us. Ya, di sini logonya saya copy paste aja di sini. Copy. Nah, di sini setelah itu kalian bisa bikin untuk teksnya pakai teks sini home. Kalau dilihat di sini itu saya menggunakan Popin teman-teman. Jadi Popin kita gunakannya Popin biar gampang, regular dengan 20 ya. Nah setelah itu kalian bisa atur untuk warna yang saya gunakan ini hitam, tapi kalau misalkan ini biar lebih clean saya ganti jadi 70 ya, seperti ini. Jadi kelihatannya agak abu-abu. Nah di sini tinggal kita bikin. Setelah itu CTRL-D untuk bikin yang lainnya. Di sini ada about, portfolio, service, dan contact. Jadi tinggal kita ganti di sini about, portfolio, service, contact. Kalau udah kayak gini kita bisa auto layout teman-teman. Sebelum di auto layout kita bisa CTRL-D dulu salah satunya nih, misalkan ini
Jadi nanti ini yang akan kita bikin sebagai button higher as-nya. Nah, di sini kita bisa atur. Ini kita blok semuanya untuk 55-nya, Shift A. Shift A itu untuk auto layout. Jadi kita auto layout biar rapi. Ini 30 untuk margin horizontal between itemnya. Setelah itu tinggal kita bikin yang higher as-nya nih. Higher as-nya ini dari teks kita bisa klik kanan, frame selection, add auto layout, shift A aja ya untuk auto layout. Setelah itu kalian bisa atur untuk warnanya. Nah, ini warna ini nanti kita gunakan sebagai primary-nya, yaitu warna ini nih 384 3D6. Kita kopikan aja. Setelah itu ke bagian kalau misalnya kalian mau nge-save warnanya, kalian bisa bikin kotak seperti ini. Kita copy warnanya, kita masukkan warnanya. Setelah itu titik 4 ini plus, baru kita ganti primary color. Nah, kalau udah tinggal kita create style. Nanti dia akan nge-save sebagai primary color kita. Ini kita hapus saja. Setelah itu kita bisa balik lagi ke higher as ini. Fill-nya kita ganti warnanya. Nah, ini udah ke-save kan warna ini primary color. Nah, setelah itu tinggal kita ganti warnanya. Yang ini FFF dengan ininya 100 ya. Nah, ini kita bisa save untuk warnanya karena kita akan menggunakan berkali-kali. Jadi kita ganti namanya white crystal. Yang ini juga sama nih. Yang 70 item ini black 70 misalkan. Bikin warna yang lebih gampang diingat aja ya teman-teman ya. Walaupun gak harus ngikutin apa yang saya buat. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa margin antara yang navbar sama button ini beda. Jadi nanti ini di auto layout sendiri, tapi kita atur dulu untuk padding di dalam ininya. Kita ganti untuk yang horizontal paddingnya 20, ininya 10 atas bawahnya. Tinggal kita ganti jadi corner radiusnya itu 10 misalkan 10, oke. Ininya corner smoothingnya mungkin bisa kita 100-in, dan tinggal kita kasih sedikit efek shadow ya. Di sini drop shadow effect. Setelah itu kita ganti warnanya, warna ini deh, primary-nya ini sekitar 40 aja. Nah, segini mungkin. Yang penting kelihatannya dia ada shadownya teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa atur untuk yang kita rapihin dulu, yaitu ini sama ini. Kita shift A ya, jadi nanti dia akan otomatis ada angka seperti ini, yaitu marginnya. Setelah itu kita buat misalkan 70 aja. Kita atur. Nah, jangan sampai lewatin dari garis yang kita buat ya, shape areanya. Setelah itu ini kita arahin ke ujung. Nah, setelah itu baru kita blok dua-duanya nih, yang logonya sama navbar yang kanannya. Setelah itu kita shift A lagi atau kita auto layout. Coba kita klik ke tengahin. Nah, ini udah tengah, jadi berarti ini udah rapi kayak gitu. Selanjutnya kita akan bikin headernya teman-teman, atau hero-nya. Nah, ini di sini hero-nya ada tulisan welcome. Setelah itu ada Creative Digital Agency, ini kayak namanya deh. Setelah itu ada deskripsi, button, dan ada ilustrasi, dan tahun, berapa tahun dia berexperience gitu. Jadi kita buat aja di sini langsung welcome regular popin. Nah, di sini mungkin kita perbesar dikit. Kita gunakan lagi untuk warna yang 70 black ini. Ini kita duplikat aja. Kita ganti warna biru. Setelah itu kita bisa atur untuk teksnya Creative Digital Agency from JKT. Nah, ini karena ini adalah sebuah header, maka kita gunakan, bisa kalian gunakan ini kayak terlalu tebel deh, bold aja deh, bold ya, bold. Setelah itu di sini kita bisa atur untuk yang kalian bisa pencet K aja nih, K itu untuk nge-scale ya. Jadi nge-scale. Nah, tuh, jadi dia kalau misalnya ditarik itu nanti perbesar seperti ini. Nah, kalau misalnya udah jadi, kita bisa silang, baru kita atur kayak gitu. Nah, ini masih justify nih, kita rata kiri aja kayak gitu. Kalau misalnya kurang gede, kalian bisa atur lagi. Nah, setelah itu kita bisa atur untuk yang atas bawahnya nih. Ini yang line high-nya kita atur agak lebih tipis. Nah, mungkin segini.
Oke, setelah itu kalian bisa masukkan untuk deskripsinya. Misalkan ini saya mau ambil dari sini, ini kita copy paste, kita perkecil. Nah setelah itu kita bisa atur untuk ukurannya 24, ininya regular, warnanya sama kayak tadi, black 70. Oke, ini kayaknya lebih kecil deh. Oh ini 20 teman-teman, kita ganti 20. Setelah itu kalian bisa masukkan aja dulu deh biar lebih kelihatan nih dari Sally 3D nya. 3D nya itu kita gunakan yang bagian ini. Oke, yang ini kita copy paste saja, kita paste, perkecil, taruh sini. Nah ini kalau misalnya kalian perhatikan nih, dia masih ada di luar dari frame ya, jadi kita masukkan aja ke dalam frame-nya. Nah jadi nanti dia akan hilang tuh tadi yang nama Sally 3D nya. Ini kita perkecil dikit. Oke, kalau udah tinggal kita perbesar lagi. Ini kita rapikan, justify dulu. Nah tadi kan header ini kan kita pakai scale ya. Kalau misalnya pakai scale itu kekurangannya adalah font size nya itu jadi ada koma-komanya gini. Jadi kalian harus perhatiin biar nanti kalau misalnya kalian mau slashing ke codingan gitu, jadi kita perlu atur untuk lebih jelas gitu loh. Misalkan ini 64, nah ini 64. Nah setelah itu ini perkecil dikit deh. Setelah itu di bawahnya ini kan ada tombol si portfolio dan watch video. Oke, nah tuh watch video, jadi kita copy paste aja nih dari yang tombol higher as nya. Oh sorry, ini gambarnya ini masih, nah ini kalian perlu crop aja gambarnya biar yang putih-putihnya ini dia hilang, jadi nggak ngalangin elemen yang ada di belakangnya. Nah ini kalian, jadi kita bisa copy higher as ini, kita paste, taruh bawah sini, tinggal kita ganti. Nah ini kalau misalnya masalahnya ada kayak gini, kalian bisa atur untuk buttonnya, pilih hook content. Nah kayak gitu, jadi otomatis dia ngikutin teks, panjang teksnya. Ini kayak dia lebih panjang nih, jadi kita atur dulu untuk ininya 30 misalkan. Oh sorry, ini 20 berarti kita ini aja deh 60. Oke, mungkin segini udah. Setelah itu kalian bisa atur lagi untuk teksnya, misalkan watch video. Nah di sini kita bisa bikin untuk icon untuk playnya, klik kanan aja plugin, kita bisa find more plugin di sini, pilih aja atau cari aja Iconify. Ini yang ini kita run. Jadi di sini nanti kalian bisa dapatkan untuk icon-iconnya ya. Untuk nextnya juga icon-iconnya saya gunakan di Iconify ini. Misalkan play, kita pilih aja yang ada bulatannya ini, misalkan import. Ini kita taruh di sini, ukurannya kita ganti 24, warnanya juga. Nah ini sama ini kita shift A atau kita auto layout ya. Yang ini sama ini baru kita auto layout lagi, biar rapi ya, semuanya kita auto layout pokoknya. Mungkin yang ini kita bisa perbesar dikit deh, 32, baru tinggal kita atur ini sama ini kita auto layout. Setelah itu yang udah di auto layout ini kita blok lagi yang bawahnya, atau deskripsinya kita auto layout lagi, baru kita auto layout lagi. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau atur untuk spacing atau marginnya, tinggal kalian pilih salah satu, misalkan ini kita ganti tuh. Nah dia otomatis yang bawahnya juga ngikut teman-teman ya, jadi kalian nggak perlu atur ulang satu-satu kayak gitu. Ini juga sama, misalkan ini kita ganti jadi 30 deh, taruh di atas. Oke, kayak gini. Setelah itu kalian bisa bikin untuk ini ada background glass effect seperti itu, kita bikin aja dulu. Ini di sini, taruh di sini aja. Setelah itu kalian bisa bikin putih, abu-abu deh, agak abu-abu. Setelah itu ke effect, pilih background blur dan kita ganti 50 misalkan. Nah ini kita bisa
transparanin. Ini kita keluarin aja. Nah, radiusnya 20 aja. Oke, kayak gini. Tinggal kita tambahkan teksnya 10. Ini karena dia masuk mulu ke gambar ini, maka gambar ini kita lock aja ya. Kalian bisa pilih ini yang bagian sininya nih, yang ada tombol kunci, atau kalian bisa klik kanan, lock. Dan kalau misalnya mau ngedit gambarnya lagi, kalian bisa klik kanan, unlock. Sama aja. Setelah itu ini kita ganti black. Kita resize dulu. Kita perbesar. Kayak gini. Ganti warna. Ini mungkin bold aja deh. Baru setelah itu ini kita ganti warna lagi. Ganti style. Agak perkecil jadi sekitar 40. Ganti untuk teksnya. Line high-nya kita ubah. Ini kita auto layout lagi. Nah, kayak gini tinggal kita atur untuk ketengahin. Set. Nah, kurang lebih kayak gini. Selanjutnya kalian bisa bikin yang bawahnya. Oh, ini kita bisa bikin untuk backgroundnya dulu nih. Jadi kita perlu tambahkan aja di sini bulat-bulatan eclipse. Misalkan ukurannya 24. Setelah itu kita ganti warna dulu. Warnanya itu apa ya? Biru aja ini. Setelah itu kita detach instant atau detach style. Kita ubah 10, 30 mungkin, 30, 20 deh. Nah, 20 kayak gini. Kalau udah, kita shift A atau auto layout lagi. Nah, kalau udah di auto layout, tinggal kita klik 2 kali di dalam bagian eclipse-nya, Ctrl D yang agak banyak. Setelah itu kita ganti untuk marginnya sekitar 30, atau kita bikin aja deh auto. Jadi kita perlu jadi bisa sesuka hati. Jadi kita tarik aja nih. Nah, tuh kayak gini. Kalau misalnya kurang kita bisa tambahkan. Kita Ctrl D lagi. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kayak gini udah, kita perlu bikin bawahnya lagi. Caranya ini tinggal kita Shift A lagi aja. Kita auto layout. Nah, yang di bagian dalamnya nih kita Ctrl D. Nah, kayak gitu. 3 aja deh. Ini kita ubah dulu 3 ini. Setelah itu yang bagian ini juga sama nih, yang marginnya kita bikin auto aja. Oke. Kayak gini udah cukup mungkin. Kita taruh belakang, send to back. Klik kanan, send to back. Nah, ini karena frame yang kita buat tadi cuma sampai 1024 untuk high-nya. Kita bisa klik frame-nya, setelah itu tekan CTRL, dan nah ini kalau kursornya udah berubah kayak gini, tinggal kita tarik ke bawah dengan cara klik kiri, tarik ke bawah ya. Ini kita tarik ke bawah deh sampai dia sama contohnya. Nah, tinggal kita bikin untuk kartnya seperti itu. Oh, ini belum kita auto layout nih. Kita auto layout aja di ini juga. Oke, kita bikin kartnya. Kartnya ini kita ambil ikonnya dulu. Icon ada 3 icon, terus ada teks, ada deskripsi, sama button read more. Kita ambil aja dulu, di klik kanan, plugins, icon invite tadi. Ini misalkan desain. Kita ambil aja nih yang ini. Kita import. Setelah itu yang software ini kita ambil aja. Setelah itu ini apa ya, Megafont. Kita ambil aja nih yang Megafont ini. Kita import. Nah, kalau udah semua, kita rapihin dulu di sini. Ubah semuanya menjadi 48 deh. 48, oke. Ini kita ubah jadi 32 aja. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita atur untuk
line-nya ini kan ada beberapa yang beda ya. Jadi kita perlu untuk tebelin. Ini kita edit aja sedikit. Ini jadi 2, ini 2. Kita bisa shift A untuk semuanya. Pertama yang ini dulu deh, kita shift A. Setelah itu bikin paddingnya itu 55, 10 deh, 10. Setelah itu kita kasih warna untuk fillnya ini, warna ini, tapi kita detach stylenya, kita ubah jadi 10 atau 30, 20 aja deh, 20. Dan warna hitamnya ini kita ganti jadi warna primary, kayak gitu. Dan tinggal kita ubah menjadi corner radiusnya 5 aja deh, 5 berarti, atau 10 mungkin. Nah ya 10 aja deh. Setelah itu ini kita bisa bikin di sini, tambahkan teks di bawahnya, kita bold, warnanya kita ganti. Ini itu ukurannya ukuran 24. Setelah itu kita bisa, ini saya kopikan aja ya untuk yang konten ini. Nah untuk yang teks ini saya gunakan regular 14 dengan warnanya itu warna yang black 70. Nah tinggal kita bikin untuk yang bawahnya lagi, kita ganti read more. Ini text button ya, warnanya kita ganti jadi primary. Oke, kayak gini. Kalau udah, yang atasnya dulu kita auto layout, baru kita atur ini 10 aja, dan baru kita auto layout lagi bawahnya. Ini sekitar, kalau 20 kejauhan kayak 15 deh, 15. Setelah itu ke buttonnya kita shift A lagi. Nah kalau ke buttonnya itu berapa ya, 20. Nah kalau udah kayak gini, tinggal kita atur paddingnya. Ini kita align center semua dulu, dan kita atur paddingnya misalkan jadi 40, ini 20. Coba kita nyalakan dulu fillnya, fill. Terus primary colornya ini kita detail style, kita atur jadi 20, 10 aja deh. Nah kayak gini. Ini kita ubah jadi 30. Nah ini better. Tinggal kita kasih corner radius. Corner radiusnya itu 20. Tinggal kita shift A lagi, kita auto layout. Ini iconnya nanti kita gunakan. Tinggal kita pilih ini yang dalamnya, Ctrl+D sampai 3 kali. Nah kita pilih auto layout yang tadi, kita ke kananin. Ini kan di bawah vertical layout, ini kita horizontal layout. Kita ketengahin. Ininya paddingnya kita hilangkan 00, ketengahin. Setelah itu yang di bagian gap between itemnya ini kita ganti auto, karena kita butuh ini, kita ratain ke kiri. Setelah itu kita tarik ke kanan, kayak gitu. Nah ini kita udah dapet nih, biar lebih ke tengah. Tinggal kita ganti untuk teks sama iconnya. Misalkan ini kita masukin aja ke dalam icon ini. Yang warna hitam ini kita ganti jadi warna primary. Ini sama kita masukkan, tinggal kita ubah teksnya. Kita pilih yang salah satunya. Setelah itu kita Ctrl+A, kita tarik ke kiri atau ke kanan, bebas. Ini saya mau ubah lagi untuk paddingnya atau ukuran panjangnya. Nah mungkin segini udah cukup. Oke, ini card kita udah jadi. Kita taruh atas saja. Setelah itu kita bikin yang bagian si portofolionya. Kita bikin dulu shapes-nya di sini. Ganti warna 150 150. Setelah itu kita atur di sini. Kita masukkan gambarnya di sini. Perkecil.
Nah yang ini kita bisa copy paste aja nih, yang dari atas kita copy, kita paste di bagian sini. Tinggal kita atur untuk teksnya, kita ganti teksnya Creative Agency. Kalian bisa copy paste juga untuk atau kalian ganti deskripsinya. Kita hilangkan button yang watch videonya. Setelah itu kita atur di sini. Ini agak dempet ya, jadi gambar kita perkecil aja dulu. Ini gambarnya belum masuk nih. Kalian bisa masukin ke dalam landing page. Setelah itu kita atur. Kalau mau ngerapin kayak gini nih, ini kalian pencet Ctrl dulu, baru klik kiri, dikebawahin. Kalau enggak nanti dia malah jadi ngelebar kayak gini tuh. Oke, kayak gini. Setelah itu kalian bisa bikin lagi bawahnya untuk yang service-nya ini. Bikin shapes-nya, ganti warna. Tambahkan shapes lagi. Ini misalnya saya gunakan Eclipse. Fill-nya kita hilangkan, stroke-nya digedein. Setelah itu kita pilih warna ini kita ganti jadi FF aja, putih tapi 10%. Dan kita copy paste yang ini, bagian ini juga. Warnanya kita ganti juga. Nah, kalau udah tinggal kita bikin teksnya. Service di sini menggunakan Poppins Bold 56. Poppins Bold 56. Kita rata tengah, kita tengahin lagi. Nah, di sini ada 8 card, digital marketing dan lain-lain. Kita bisa bikin dulu untuk yang sama kayak tadi. Kita bikin teksnya dulu, misalkan digital di sini. Ini saya ganti ukurannya jadi 16 saja. Kecil. Setelah itu deskripsinya saya ambil aja dari sini. Nah, kayak gini. Untuk deskripsinya itu dia regular 12. Untuk yang atasnya itu bold 16. Semua pakai Poppins ya, teman-teman. Jadi kita tinggal ubah lagi nih yang blacknya. Ini juga blacknya. Kalau udah ganti warna begini, kita bikin lagi untuk row-nya. Di sini row 52. Kita ganti untuk circle round-nya. Oke, kalau udah kita bisa auto layout tiga-tiganya. Kita ubah 15. Sorry, ini kita ungroup dulu. Kita auto layout yang bagian atasnya dulu nih. Setelah itu kita ubah di sini jadi 10 aja. Baru kita auto layout lagi yang bawahnya 20. 25 deh. Dan kita kasih paddingnya 20. Fill, ganti warna putih. Padding atas bawahnya mungkin kita bisa tambahkan jadi 40 atau 30 deh. Segini. Ini kita ganti deh 25. Segini dah. Yang bagian ini blacknya kita ganti jadi 100 saja. 80 deh. Nah, kalau udah kita bisa bikin untuk yang ini 30 deh. Karena di sini ada 8, jadi kita perlu auto layout lagi. Ini kita auto layout yang bagian sini shift aja. Nah, kalau udah berubah auto layout add begini, kita bisa pilih yang di bagian dalamnya, kita Ctrl D sampai 4 kali. Setelah itu kita ke bagian ke auto layout horizontal layout. Jadi dia nanti ke kanan. Nah, di sini kita bisa atur untuk yang paddingnya kita hilangkan dulu 00.
marginnya kita auto. Setelah itu kita atur, kita maksimalin ke kanan kayak gitu. Ini sama. Nah, biar rata begini, dan setelah itu kita tinggal auto layout lagi, shift A, paddingnya kita hilangkan lagi, kita ketengahin, baru tinggal kita Ctrl D, nanti dia biar ke bawah. Ini ke sama, kita autoin aja, baru kita tarik ke bawah. Nah, nanti biar dia kelihatan rapi kayak gitu. Tinggal kita ubah untuk teks-teksnya nih. Tinggal kita rapihkan sedikit. Oke, kayak gini. Yang ini kita auto layout lagi yang service, dan kita ketengahin. Nah, kayak gitu. Oke, setelah itu kita bisa bikin ya untuk yang penggunanya ya, pengguna website ini. Di sini ada icon, ada nama orang, terus ada komentar dia. Kita bikin aja buletan di sini. Eclipse 250. Setelah itu klik kanan, kita pilih plugin, find more plugin, cari namanya Memojis. Kita run, dia akan ngerunning Memojisnya. Oke, kalau udah, kita bisa tambahkan teks di sini. Misalkan Arianto, warnanya kita ubah. Ini kita regular aja. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan untuk komennya. Ini dari lorem ipsum juga, kalian bebas ketengahin. Nah, di sini yang pertama kita auto layout itu yang Arianto sama ininya nih, namanya sama jabatannya kita ganti 5, baru foto profilnya, dan baru yang bawahnya kita shift A, kita ketengahin lagi. Tinggal kita bikin untuk atau kita pakai plugin lagi deh, Iconify. Kita cari next, pilih aja nih yang ini, import. Saya kopikan ke sini, pencet K untuk nge-scale 120 atau berapa ya, lebih kecil berarti nih, ini lebih kecil, kita ganti jadi 80. Ganti warna, taruh di sebelah sini, Ctrl D, klik kanan, flip horizontal, taruh sebelah kiri. Oke, setelah itu tinggal kita copy paste nih bagian yang ini, kita ganti untuk warnanya, tapi ininya 10, 20 deh. Kita rotasi jadi 90 derajat, taruh di sebelah kanan bawah kayak gitu. Ini kita nolin lagi. Setelah itu ada bagian yang ini, better ways to make awesome product. Sama aja kayak tadi nih, kita copy paste aja yang untuk teksnya yang bagian sini, copy paste, taruh sini, tinggal kita ganti teksnya. Ini agak kita atur lebih ke kanan atau kita lebarin, buttonnya kita hilangkan. Setelah itu kita ambil iconnya dulu, ada 2 icon, berarti yang kita ambil pertama yang ini, kedua yang roket. Mana yang roket? Nah, sama yang ini kita blok aja dua-duanya. Kita copy, kita paste di sini, perkecil. Nah, ini kita atur dulu untuk ukuran sama kita atur ukuran sama posisinya dulu. Setelah itu ini masih di luar nih yang Sally 14, kita masukkan ke dalam. Nah, ini roketnya kita taruh belakang, perkecil dikit. Oke, kurang lebih kayak gini. Tinggal kita bikin teksnya nih. Ini ada 45, kita ganti regular 32, 24 deh. Ini kita shift A. Setelah itu kita ganti warna, sebelum itu gak usah deh, ganti warnanya nanti. Kita Ctrl D. Oh sorry,
Ini kita shift A lagi. Kalau udah di shift A, kita pilih dalamnya, kita Ctrl D, kita ke kananin, ininya kita ubah untuk marginnya, dan tinggal kita ganti teksnya happy client. Sorry, ini bukan project. Tinggal kita atur untuk paddingnya, ganti warnanya, ini putih, fillnya tambahkan, ganti warna jadi yang primary. Kini kegedean deh, kita ganti lagi jadi 20. Nah, setelah itu ini kita auto, dan kita ganti untuk yang bagian horizontal paddingnya seperti ini 30, ini 25 aja deh. Oke, kayak gini, tinggal kita shift A. Setelah itu kita bisa bikin untuk yang blog postnya. Ini kita bikin teksnya aja dulu. News and updates. Ini samain sama teks yang our capabilities dan yang lainnya ya. Ini 32 berarti warnanya kita ubah, ketengahin. Ini ukurannya 56. Ganti bold, ganti warna, ketengahin juga. Nah, tinggal kita shift A dulu biar rapi. Kita bikin untuk yang bagian ini, jadi ada gambar, ada judul, sama ada penulis, tanggal publikasi, sama isi, beberapa isinya. Kita bikin aja dulu kotak di sini. Bikin kotak, setelah itu judulnya, misalkan judulnya saya ambil aja dari sini. Nah, ini judulnya bold 16. Setelah itu bawahnya tinggal kita ganti by, misalkan by writer, kita Ctrl D. Nah, yang kotak ini kita bisa tambahkan gambar dengan cara klik kanan pakai plugins yang namanya Unsplash. Cari aja di sini Unsplash. Kita bisa run aja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Kita bisa cari misalkan dengan search agensi yang Unsplash plus ini, berarti dia harus pro. Kita pilih aja yang nggak ada itunya, Unsplash plusnya. Kita pilih ini, coba kita klik. Oke, kalau udah ke insert kayak gini, kita bisa auto layout lagi. Di auto layout, dan tinggal kita bikin 3. Cara bikin 3-nya di auto layout lagi. Setelah itu kita duplicate dalamnya, margin paddingnya kita hilangkan, taruh tengah. Setelah itu kita auto dan kita tarik kayak gitu. Nanti tinggal kalian ganti aja nih untuk gambarnya, tekan splash lagi, pokoknya kalian bisa ganti gambarnya. Setelah itu kita bisa bikin footernya langsung di sini. Footernya itu informasi tambahan aja kayak, atau link tambahan. Ini kita ganti, kita masukkan aja untuk logonya, logo sama deskripsinya. Misalkan di sini, ini logo saya, ini deskripsinya, ukurannya 20 regular. Setelah itu kita bisa bikin untuk yang produknya nih, kita bikin aja produk ukuran 24, kita bold, kita Ctrl D, bikin yang mobile design, web design. Ini kita perkecil 20, ukurannya, stylenya regular. Ini berapa ya, 16 deh, 20. Setelah itu ini web design,
kita CTRL-D lagi, app development dan e-commerce. Nah ini yang bagian bawahnya ini kita atur ininya 70, dan setelah itu kita auto layout, shift A biar rapi 10. Nah ini baru kita auto layout yang sama atasnya, ini 5 deh, dan ini 20. Oke kayak gini. CTRL-D bikin yang lainnya, misalkan ini ada about sama service, ini kita tambahkan about, client, teams, and career. Setelah itu kalian bisa tambahkan lagi di sini ada service, ada mobile apps, graphic design, video editing, dan digital marketing. Sisi satunya yaitu follow us. Ini kita tambahkan nomor handphone misalkan. Ini kita rapihkan dulu, kita shift A. Setelah itu ini kita auto perkecil dengan cara pencet K. Setelah itu tinggal kita masukkan untuk icon-icon tambahan kayak Instagram, Twitter, dan Facebook. Kalian bisa cari di Iconify, pilihnya yang outline aja. Oke ini 3 udah dapet. Kita shift A untuk auto layout, ganti warna jadi putih, masukkan ke dalam sini, pencet K, kita perbesar dikit. Oke kayak gini. Baru ini tinggal kita shift A lagi dan kita tengahin. Tinggal kita tambahkan copyright kayak di sini nih bawahnya kalau kalian mau. Nah tuh copyright bla 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 bla. Alright, reserve. Oke mungkin untuk desainnya udah jadi, tinggal kita prototyping nih ya, prototyping. Kita balik ke bagian atas, di sini kita bikin rectangle lagi putih, nutupin navbarnya ya. Kita send to back 125 deh. Setelah itu untuk ini kita tengahin dulu dan kita shift A. Ini kita namakan navbar dan kita ganti warna putih kayak gini. Dan setelah itu untuk yang bagian navbar ini ke prototype. Nah ini saya mau kasih sticky top, jadi nanti kalau misalnya dia nge-scroll dia nggak akan ngikut gitu loh, nggak akan ngikut nge-scroll ke bawah. Ini kayak kita perkecil dikit lagi deh, ketengahin. Sorry ini kita ungroup lagi dulu. Nah ini kita ketengahin lagi, baru ini kita ganti warna putih segini deh, 100. Nah baru kita grup, CTRL-G, ganti nama. Kita ke prototype, pilih yang sticky top, tinggal kita arahin. Nah ini kalau mau yang home, karena ini landing page jadi yang home-nya itu kita aktifkan dengan cara kita ganti aja warnanya jadi warna biru. Nah kalau misalnya dia ke home itu kita ke prototype, setelah itu nanti dia akan muncul tombol plus seperti ini, tinggal kita arahkan ke bagian sini aja deh, ke bagian logo ini. Jadi nanti dia otomatis ke scroll to, kita animate is in aja, is out 300 millisecond kayak gitu. Setelah itu kita bisa atur lagi yang lainnya. Ini yang about ini kita tarik ke bagian welcome ya, ke bagian welcome, scroll to, animate, is out.
Selanjutnya ini yang portfolio. Yang portfolio bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini yang kotak birunya aja. Scroll to animate is out. Selanjutnya yang service kita tarik ke bawah. Arahin ke yang rectangle birunya ini. Oh, ini gagal tadi. Kita arahin ke rectangle yang biru. Oke. Dan yang terakhir itu ada kontak. Arahin ke yang paling bawah. Nah, kalau misalnya udah semua, kita bisa coba untuk play prototypingnya. Ini flownya kita ganti nama dulu, jadi prototyping. Landing page kita play. Nah, ini udah muncul. Sebentar, dia masih ngeload. Oke, kalau misalnya kita scroll ke bawah ini, dia udah benar semua ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ini dia yang putih tadi itu nih, nah barnya tuh lihat. Ini dia belum. Oh, ternyata kita harus tambahkan navbarnya ini ke bagian paling depan. Klik kanan, bring to front. Nah, jadi nanti dia bakalan nindihin semua elemen yang ada di belakangnya, kayak gitu. Kalau misalnya kita klik home, oke, ini udah mulai ke atas. About, ini dia ke sini. Portfolio, oke, dia ke sini. Service, oke, ini bener. Dan contact, dia langsung ke paling bawah. Kita balik lagi ke atas, kita klik home, about, portfolio, service, contact. Nah, tuh. Jadi itu adalah prototyping scroll to dengan landing page desain agensi seperti ini. Kita udah berhasil untuk membuat sebuah landing page website digital agency ya, teman-teman. Jadi tutorialnya udah sampai sini. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Saya juga membuka donasi di Saweria. Sekiranya teman-teman yang ingin berdonasi untuk membantu saya mengembangkan channel ini, bisa klik link Sawerianya di deskripsi ya. Like jika menyukai video ini, komen jika ada kesulitan, dan subscribe untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih dan see you next time.